Ya, mungkin banyak yang tanda kutip nyinyir, kenapa kok Salafi kok bermadhab Syafi'i. Banyak katanya kekurangannya. Maka kita akan jawab satu persatu. Yang pertama, madhab Syafi'i itu tidak berdalil atau sedikit dalilnya dibandingkan madhab yang lain. Ya. Maka ya kalau pengen lihat kitab yang penulis bermadhab Syafi'i dan banyak dalilnya, silahkan dilihat di tiga kitab. Ya. Yang pertama, Musnad Imam Syafi'i. Yang ada kemungkinan ini ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i. Ya. Musnad Imam Syafi'i itu dalil semua, hadis semua. Lalu yang kedua, Al-Muhadzab. Ya. Yang kedua, kitab Al-Muhadzab. Itu disebutkan nanti bab-babnya, permasalahannya, kemudian ada dalil-dalilnya disebutkan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, silahkan dicek yang banyak dikaji oleh lintas madhab, bahkan ini sebenarnya asli madhab Syafi'i, yakni Bulughul Maram. Ya. Jadi Bulughul Maram itu penulisnya madhab Syafi'i. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ada yang mengatakan masa Salafi belajar madhab Syafi'i, ya, karena sedikit dalilnya, ya dinyinyirin sedikit dalilnya, jawabannya yaitu. Ya. Kemudian masih ngeles, misal kan banyak hadis doifnya, ya. Ya. Silakan dibuka di madhab yang lain. Ya. Apakah madhab yang lain itu selamat dari hadis doif? Ya. Kemudian sebelum Anda berbicara tentang hadis doif di zaman dulu itu seperti apa? Ya. Hadis doif itu seperti apa? Kemudian para ulama itu bermuamalah dengan hadis doif itu seperti bagaimana? Ya. Kemudian hadis doif itu apakah ada kriteria-kriteria, ada pembagian-pembagian, pengklasifikasiannya, ya. Mana yang bisa diamalkan, mana yang tidak, apakah ada pembagiannya, ya. Kemudian seperti apa bermuamalah dengan hadis doif. Itu pun nanti hadis doif yang mendoifkan siapa, ya. Apakah yang mendoifkan cuma ulama, cuma yang ulama belakangan saja, yang dulu tidak mendoifkan, atau malah sebaliknya, ulama dahulu tidak mendoifkan, kemudian ulama-ulama belakangan, ya, mungkin di era milenium ini mendoifkan. Kemudian mana yang diambil? Apakah ini mutafak alaih, ya, mujma' alaih, mereka bersepakat? Apakah ada perbedaan pendapat dalam masalah pendoifannya? Ya. Bahkan para ulama ada yang khusus menulis ahadits dhaifah, tentang khusus untuk hadis dhaif itu bagaimana hukumnya kita menggunakan hadis dhaif itu seperti apa. Ada perincian, ada satu kitab itu ada khusus. Nah, jadi tidak sembarangan. Kalau semua murni tidak ada hadis dhaif, ya mungkin sahih di sisi Anda, dhaif di sisi ulama lain, atau sebaliknya, itu biasa, ya. Dan kalaupun itu benar-benar dhaif, kenapa masih diamalkan? Ya nanti ada alasannya. Ya. Silakan nanti belajar di usul fikih. Ya. Kemudian saya sarankan Anda untuk membaca tadi kitab yang khusus membahas hadis dhaif tadi. Kemudian yang kedua, kenapa kok harus bermadhab? Ya. Sebenarnya ini pertanyaannya harus saya taruh di pertama tadi, ya. Harusnya, ya, kenapa kok bermadhab? Ya bermadhab itu cuma batu loncatan saja supaya kita bisa mudah, ya, belajar. Ya. Jadi kita lebih mudah untuk mempelajari satu madhab dulu. Ya, silakan, saya tidak memaksa dan ulama tidak ada yang memaksa harus belajar fikih madhab tertentu, tidak. Bahkan sekalipun Anda belajar fikih tarjih, itu pun yang silahkan, ya. Silahkan, ya. Misal Anda di Muhammadiyah, ya, belajarnya tarjihat, atau Anda yang bersama ustadz-ustadz Salafi mempelajari kitab misal Al-Wajiz, ya, Syekh Al-Badawi itu, ya, atau fikih Al-Muyassar, yang itu juga Hanabilah sebenarnya fikih Al-Muyassar itu, ya. Ya. Jadi tidak ada yang memaksa. Kenapa kok harus memilih salah satu dulu supaya mudah, ya. Bayangkan orang yang tidak paham apa-apa, nul pudul, sebelumnya tidak paham fikih, kemudian langsung mempelajari semua pendapat fikih. Padahal banyak macamnya, ya. Satu permasalahan saja itu bisa ulama berbeda berbagai pendapat.
Ya, misal dalam wudhu itu nanti baca bismillah, ini wajib apa sunnah? Ya, itu nanti para ulama berselisih pendapat. Ya. Kemudian kalau dia pelajari semuanya, ya kalau dia cerdas tidak masalah. Jadi kalau orang yang baru awal belajar langsung disuguhi perbedaan pendapat, dia akan pusing. Ya. Jadi paling mudah ya dia belajar ambil satu dulu, mana yang lebih dia cenderung, ya. Kemudian sampai kalau dia perlu belajar fikih tarjih, misal bersama ustadz-ustadz yang sunnah, ustadz salafi, itu tidak masalah. Ya dia belajar satu madhab dulu. Ya. Dari satu permasalahan sampai akhir bab, dari awal halaman sampai akhir halaman itu dipelajari, dimungkinkan baru belajar fikih madhab perbandingan. Ya. Jadi jangan langsung belajar perbandingan. Ya, nanti bingung dia. Nah, itu kenapa kita milih bermadhab. Ya, sebenarnya bermadhab nggak bermadhab itu sebenarnya juga masalah ya, nggak masalah. Yang penting kan amalannya. Ya, yang penting amalannya. Tapi dengan bermadhab kita belajar fikih itu minimal tahu. Oh ini pendapat yang kuat ya, di sisi guru kita, ya, di sisi ulama fulan. Oh ini lemah ya. Oh ternyata ini ijma. Oh ternyata ini jumhur. Ya. Demikian kita tahu. Oh ternyata ini ada perbedaan pendapat. Ya, sehingga kita tidak boleh galak-galak dalam masalah yang perbedaan pendapat. Ya, ya sebenarnya bermahab atau enggak bermahab itu sebenarnya juga merupakan perkara yang istilahnya tidak inti ya. Yang penting kita itu jangan apa? Jangan songong gitu. Jangan sombong. Ya, bermahab silakan, tidak bermahab silakan tapi yang sopan, ya, yang sopan. Penyangka kita tidak sopan ya, dalam mengomentari. Ya. Kemudian menyinyir ya. Karena budaya bermadhab itu sudah lama, sejak zamannya sahabat sudah mereka bermadhab. Ya, madhab Madinah, madhab Kufah, madhab Makkah itu punya ulama sendiri-sendiri. Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini mereka punya madrasah madhab sendiri sebelum nanti turun kepada imam yang 4 itu. Ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Ya. Kemudian alasan kenapa kok bermadhab Syafi'i, bukankah banyak yang mereka Asy'ari akidahnya. Dalam mengambil ilmu ya kita tidak bisa atau sulit ya kalau kita murni untuk mengambil satu jalur saja ya. Bisa jadi Anda tinggal di suatu daerah ya. Ini kita bicara zaman dulu ya. Tinggal di suatu daerah, mungkin orang yang bisa mengajari fikih itu cuma mereka. Misal orang yang mengajari fikih Hambali ya. Fikih Hambali ada nggak yang Asy'ari? Ya ada. Ada ya. Kalau yang Syafi'i apa yang ada yang Hambali secara madhab akidahnya Atsari misalnya, Atsari Salafi, ya ada ya. Jadi nggak semua yang berpikir Syafi'iyah itu Asy'ari. Ya, jadi tergantung itu. Ya, karena ya memang kita tidak memungkiri madhab Syafi'i itu yang melestarikan kebanyakan akidahnya memang Asy'ari, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Misal Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari ya, Imam Al-Muzani dan ulama-ulama yang lain banyak. Kemudian saya tanya juga, apakah Asy'ari itu tidak dari kalangan ahli kiblat? Saya tanya ya. Asy'ari itu tidak muslim, mereka masih muslim ya. Berbeda dengan Syiah Rafidhah yang mereka bukan muslim lagi, maka kita tidak boleh mengambil ilmu. Ya adapun ya mereka yang dari kalangan Asy'ari, mereka masih muslim dan masih boleh untuk mengambil ilmu. Ya, ya silahkan Anda belajar di Madinah, belajar di Mesir, belajar di Libya. Tidak semuanya Asy'ari ya dari guru-guru itu. Ya, Anda belajar Nahwu ya. Anda belajar dari kitab Al-Muyassar, Nahwu Muyassar Kiai Haji Aceng Zakaria, apakah beliau Asy'ari Salafi? Jawabannya tidak ya. Ya, setahu saya tidak. Bahkan ya banyak orang itu belajar kitab Mulakos bin Nahwi ya. Itu pengarangnya apa? Pengarangnya mah Nasrani itu ya. Tidak muslim lagi. Tapi banyak diajarkan ya di Mahat ya, di Mahat ya. Meskipun sekarang saya nggak tahu masih ada enggak yang belajar dengan kitab Mulakos itu. Ya. Jadi kalau hanya alasan banyak Asy'arinya kemudian kita memboikot madhab Syafi'i itu tidak adil ya.
Coba betapa banyak ulama itu yang pemahamannya Asy'ari, ya. Ya. Bahkan Mu'tazili, ya. Misal Imam Az-Zamakhsyari yang punya tafsir itu. Beliau seorang Mu'tazilah, ya. Ya. Atau Imam Ibnu Rushdi, ya. Imam Ibnu Rushdi, ya, yang menulis kitab Bidayatul Mujtahid, yang ini dijadikan kurikulum di Libya. Akidahnya apa? Akidahnya Mu'tazilah, ya. Akidahnya Mu'tazilah. Ya. Makanya tidak alasan karena yang melestarikan itu Asy'ari kemudian kita tidak boleh belajar Syafi'iyah, dan pernyataannya tidak semuanya akidahnya Asy'ari, yang Atsari juga ada. Ya. Bahkan yang madhab Hambali pun ya tidak murni semuanya Atsari, ada yang mereka Asy'ari, ya, karena memang di daerah tertentu itu yang terkenal seperti itu. Kalau kita memang dilarang untuk belajar fikih Syafi'iyah karena karena Asy'ari, ya, cukup Imam Nawawi yang kita jadikan panutan, ya, sebagai seorang yang bermadhab. Imam Nawawi, ya, beliau seorang Ahlussunnah, ya. Ya. Bahkan sebagian ulama semisal Syekh Utsaimin, ya, beliau mengatakan Imam Nawawi itu asalnya ya Ahlussunnah Atsari. Hanya beberapa pendapatnya ada yang mencocoki dengan Asy'ari, ya. Meskipun ini perbedaan pendapat, ya, tidak berhenti ini, ya, heboh perkara ini. Ya. Anggap kita ikut pendapatnya Imam Nawawi, ya, bukankah, ya, Imam An-Nawawi beliau bermadhab Syafi'iyah, ya, punya kitab Minhajut Thalibin, Raudhatut Thalibin, ya. Belum lagi karangan-karangan yang lain yang di luar madhab, di luar fikih madhab, ya, misal Riyadhus Shalihin, ya, misal Al-Adhkar, misal Arba'in Nawawi, ya. Ya. Ya, kita mengikuti orang-orang soleh, mengikuti ulama, ya. Kemudian madhab Syafi'i tidak komitmen, ya, ada yang alasan yang ketiga, yang orang-orang yang tidak suka itu, atau orang yang kritis, ya. Kritis, tapi ya kita bantah, ya, kita bantah ganti. Oh, madhab Syafi'i itu tidak komitmen, misal bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu, tapi kenapa kok di Saudi, ya, itu ketika umroh bersenggolan, ya, tidak wudhu lagi? Ya, jawabannya, orang yang mengikuti madhab itu tidak ada keterikatan, tidak ada aturan harus 100% ikut madhab, ya. Seandainya seseorang bermadhab Syafi'i tapi tidak mengikuti pendapat tentang masalah menyentuh istri itu batal, ya tidak mengapa, nggak ada aturannya harus 100%, ya. Bahkan kalau dia seorang pembelajar, dia harus terus berkembang, ya. Ya, nggak masalah, ya. Betul banyak, ya. Contoh Imam Nawawi itu, ya, tidak sedikit menyelisihi pendapat Imam Syafi'i sendiri. Karena apa? Karena beliau juga seorang yang terus belajar, dan ini tidak masalah, bukan aib, ya. Misal Imam Syafi'i atau muktamadnya pakai siwak ketika ba'da duhur, ketika puasa itu makruh. Adapun Imam Nawawi pakai siwak sepanjang waktu pada kondisi puasa tidak makruh sama sekali, tetap sunnah. Ini satu contoh saja, ya. Jadi boleh seseorang itu menyelisihi pendapat imam ketika dia punya pendapat yang lebih kuat karena dia belajar, ya. Atau dalam kondisi darurat tertentu dia intikal madhab, nggak apa-apa, nggak masalah, ya, karena madhab itu cuma ilmu wasilah, ya. Madhab itu cuma ilmu wasilah, hanya sekedar perantara kita supaya bisa beramal dengan sesuai Quran Sunnah, ya. Kalau kita ternyata, ya, punya pandangan yang lain karena belajar, ya, kemudian kita mengikuti pendapat yang lebih kuat, mungkin kita dalam masalah A ikut pendapatnya Hambali, ini tidak mengapa, bukan aib. Atau kondisi tertentu dia karena sulit, bingung, maka dia intikal madhab, boleh, seperti ini bukan aib, ya. Misal dalam kondisi muamalah, ya, banyak dalam madhab Syafi'i itu sangat ketat dalam masalah muamalah itu. Kemudian dia ikut pendapat madhab Hanafi, ya tidak masalah, ya. Ya, karena sulit diamalkan misalnya, ya, karena sulit diamalkan. Selama itu masih ada ulamanya itu lebih selamat, ya, daripada dia mengikuti pendapatnya sendiri, ya. Jadi dia seorang yang tidak punya perangkat untuk ijtihad, kemudian dia taklid kepada orang yang lebih berilmu, ini tidak masalah.
Karena ulama itu apa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, kalau kita tidak bisa mengakses ya, ilmu yang diturunkan oleh nabi, maka kita tentu akan mengikuti pewaris-pewarisnya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, bukankah bermadhab itu mengajarkan fanatik? Jawabannya masih nyambung. Ya, tidak ada paksaan. Fanatik tidak fanatik itu subjektif, bukan objektif. Ya, bisa jadi orang yang tidak bermadhab itu fanatik. Ya, misal seseorang fanatik terhadap pendapat Imam Syekh Utsaimin. Misal orang fanatik terhadap pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh bin Bas, Syekh Albani. Ya. Padahal tahu itu lemah pendapatnya, dia tetap ikuti. Ya, ini namanya fanatik. Jadi fanatik itu tergantung orangnya, ya, subjektif, ya, bukan objektif. Ya. Jadi tidak ada alasan, ya, tidak boleh bermadhab atau tidak boleh salafi seseorang salafi bermadhab Syafi'i nanti mengajarkan fanatik. Ya fanatik itu orangnya, ya, tergantung orangnya. Orang yang tidak fanatik tapi bermadhab juga banyak. Jadi jangan karena Anda tidak suka kemudian menggeneralisir ya, tuduhan-tuduhan itu. Ya, ini ya jawaban-jawaban dari kenapa salafi kok bermadhab Syafi'i. Emang nggak boleh, ya. Jawabannya ya boleh-boleh saja, dan ini banyak para ulama bahkan mewasiatkan untuk para petulab yang belajar, ya, mereka menuntut ilmu, yang mereka tinggal di suatu daerah yang mayoritasnya Syafi'iyah, khususnya seperti di Indonesia ini, malah justru dianjurkan, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi banyak gesekan karena terlalu banyak perbedaan. Misal kita tinggal di Indonesia, tapi kita menghadapnya pakai misal Hanafi, ya ini akan sulit, nah, banyak bertentangan nanti. Dan sebenarnya teman-teman Salafi itu banyak pendapatnya sebenarnya seperti Hanafi dan Dohiri. Sebenarnya kalau kita mau kupas, ya, tidak sedikit dari pendapatnya bukan Hambali, ya, bukan Hambali. Ya, meskipun mereka katakan Hambali, ya, tapi ya tidak seperti Hambali yang sesungguhnya, ya. Kecuali beberapa sedikit orang yang belajar Hambali beneran, ya. Banyak yang mereka mengaku Hambali, tapi ternyata tarjih, dan tarjihnya lebih mencocoki Hanafi. Ya, karena Syekh Albani dulu Hanafi, atau dia mengikuti pendapat Imam Ad-Dhuhiri, ya. Ya, lebih dengan tekstual, ya. Ya. Dan saya rasa tidak masalah. Kita berbeda itu tidak masalah, yang penting sopan, ya. Yang penting sopan. Kita berbeda di atas kesopanan dan di atas ilmu, ya. Kalau kita tidak punya ilmu dalam satu masalah, cukup kita mengikuti orang yang lebih alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Mungkin ini jawaban yang bisa kita sampaikan pada bincang ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini. Selamat berhari Jumat dan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.